Halo teman-teman, di video kali ini aku bakal ngebahas satu artikel jurnal yang menurutku menarik dan relevan banget sama kehidupan kita sehari-hari sebagai pengguna media sosial. Jadi, judul artikelnya adalah penggunaan sebagai media interaksi sosial pada mahasiswa pendidikan sosiologi 2019 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, di video ini aku nggak cuma bahas ringkasan dari isi artikelnya aja, tapi juga membahas dari segi kualitas penelitiannya, termasuk kritik berdasarkan CASP. Jadi biar kita bisa menilai apakah penelitian ini kuat atau masih ada kelemahannya. Jadi pastikan tonton sampai akhir. Oke, pertama-tama kita lihat dulu identitas jurnalnya. Jadi, artikel ini ditulis oleh 7 peneliti dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2022 dalam Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial atau biasa disingkat sebagai JPIPS. Artikel juga mencantumkan tanggal diterima yaitu pada 10 Oktober 2022 dan tanggal disetujui di 1 Desember 2022. Identitas seperti SSN, afiliasi penulis, dan link jurnal sudah lengkap tercantum pada bagian awal dari artikel tersebut. Lalu, untuk tujuan penelitian itu sendiri sudah cukup jelas ya. Jadi, untuk mengetahui bagaimana digunakan oleh mahasiswa sebagai media interaksi sosial yang dilihat dari ragam sosial budaya serta konteks psikologi sosial. Penelitian ini juga menggunakan teori interaksionisme simbolik, yaitu sebuah teori yang berfokus pada makna, simbol, dan juga proses interaksi antar individu. Kemudian, untuk metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, tepatnya studi kasus, dan subjek penelitiannya adalah mahasiswa pendidikan sosiologi angkatan 2019 di Untirta. Untuk teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan 3 teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian ada total 6 informan utama dan 1 informan kunci. Informan kunci ini adalah orang yang dianggap paling mengetahui informasi terkait kelompok tersebut. Peneliti menggunakan model analisis Miles and Haberman yang terdiri dari 5 tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan evaluasi. Nah, tetapi perlu diketahui kalau beberapa poin penting seperti tempat, waktu penelitian, kriteria inklusi dan eksklusi, kemudian cara pemilihan informan, serta instrumen penelitian spesifik tidak dituliskan oleh penulis dalam artikel ini. Ini bukan kesalahan, tapi menjadi keterbatasan yang perlu dicatat saat menilai kualitas metodologinya. Kemudian di hasil penelitian itu sendiri, peneliti menemukan bahwa itu digunakan mahasiswa untuk berbagai kebutuhan. Jadi yang pertama, yang paling umum itu dipakai untuk informasi dan hiburan. Jadi banyak dari informan yang memakai Instagram untuk mengikuti berita terbaru, mencari konten hiburan, dan mengisi waktu luang. Kemudian yang kedua adalah komunikasi dan interaksi sosial. Fitur seperti direct message, komentar, video call, hingga live streaming menjadi sarana berinteraksi untuk teman atau keluarga yang jauh. Lalu yang ketiga adalah ekspresi diri. Banyak para remaja, terutama di umur-umur masa perkuliahan itu, menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menampilkan identitas, berbagi aktivitas sehari-hari, maupun menunjukkan suasana hati melalui story, feed, atau musik. Jadi biasanya digunakan juga untuk branding diri. Nah, peneliti juga menemukan bahwa mencerminkan ragam sosial budaya, misalnya bagaimana mahasiswa menampilkan diri, mengikuti tren, atau menunjukkan kebiasaan sosial di dunia maya. Lalu untuk rekomendasi penelitiannya, di bagian akhir, peneliti memberikan saran agar penggunaan Instagram dipahami sebagai bagian dari perkembangan ragam sosial budaya. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas interaksi sosial di media digital. Selain itu, peneliti menekankan pentingnya kesadaran diri dalam menggunakan terutama terkait ekspresi diri dan dampaknya terhadap perilaku sosial. Kemudian, kritik berdasarkan CASP-nya. Yang pertama, dari pertanyaan, apakah tujuan penelitian jelas? Ya, tujuannya disampaikan secara eksplisit. Kemudian, yang pertanyaan kedua, yaitu metodologinya apakah tepat?
Ya, metodologi kualitatif studi kasus cukup tepat untuk mengeksplorasi interaksi sosial. Namun, detail teknisnya masih kurang lengkap. Kemudian pertanyaan ketiga, apakah rekrutmen informan dijelaskan di dalam penelitian tersebut? Tidak. Cara peneliti menentukan informan tidak disebutkan. Pengumpulan data, apakah dilakukan dengan tepat? Ya, observasi dan wawancara sangat sesuai, tapi tidak disebutkan oleh pedoman wawancara atau durasi dan settingnya. Kemudian, pertanyaan kelima, hubungan peneliti dan informan apakah direfleksikan? Jawabannya tidak dijelaskan. Kemudian, pertanyaan nomor 6, analisis data apakah memadai? Metode Miles dan Haberman digunakan, tetapi implementasinya dalam artikel masih cukup umum. Kemudian pertanyaan ketujuh, apakah temuan kuat dan kredibel? Ya, temuannya bersifat relevan dan konsisten tetapi kurang triangulasi. Kemudian pertanyaan yang kedelapan, apakah penelitian ini memberikan kontribusi penting? Ya, penelitian ini memberikan gambaran nyata tentang penggunaan media sosial oleh mahasiswa dan mempengaruhi interaksi sosial mereka. Itu semua adalah review lengkap dari artikel tentang penggunaan sebagai media interaksi sosial. Semoga penjelasan ini membantu kalian memahami isi jurnalnya sekaligus menilai kualitas penelitiannya secara kritis. Ada yang ingin dibahas lebih dalam? Kalian bisa tulis saja di kolom komentar. Thank you so much for seeing my video. Be smart, be happy, and goodbye.